NTT Nusa Tenggara Timur. Saya di sini mendirikan 2 relawan, yaitu relawan Beta Manis, artinya Beta mendukung Anies menjadi presiden Indonesia. Yang kedua adalah relawan API, relawan Anies presiden Indonesia. Beta Manis fokus untuk Papua, Maluku, untuk NTT, sementara relawan API fokus untuk semuanya. Di mana saya di Beta Manis sebagai ketua umumnya, izin Bang, saya mencari ketua umum untuk pengganti karena saya mau fokus di relawan API karena di situ saya sekjennya. Satu hal yang saya mau sampaikan, Pak Anies itu bukan orang Jawa saja yang punya. Kami orang Papua, NTT, Maluku juga punya. Pak Anies itu bukan saja cerdas, tapi pecinta toleransi. Karena toleransinya itulah saya ada di sini. Mengapa? Saya orang yang pertama paling penyerang Pak Anies, pembenci Pak Anies, tapi bisa berbalik datang Pak Anies, datang bergabung di Pak Anies, karena saya tahu Pak Anies pernah memberikan IMB puluhan kepada pembangunan rumah ibadah di DKI Jakarta, termasuk gereja. Yang berikut, Pak Anies adalah gubernur satu-satunya yang berani meresmikan 2 gereja sambil pakai pistola gereja. Saya orang Kristen, saya tahu itu bahwa tidak semua orang bisa pakai. Beta Manis, artinya Beta mendukung Anies menjadi presiden Indonesia. Terserah abang lah. Oke, dari mana bro? Beta dari Alor. Dukung Pak Anies atau ke mana bro? Belum tentu kita mendukung Anies, tapi kita punya pemikiran sendiri. Kita bisa memikirkan, dia bisa memikirkan rakyat. Apa yang dia jalankan itu semua kepentingan rakyat. Oke, mantap. Jadi kakak, kami membutuhkan pemimpin yang memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri sendiri. Yang bekerja keras untuk rakyat, bukan bekerja keras untuk demi kepentingan sendiri. Dan yang ketiga, yang mencintai rakyatnya, bukan menyiksa rakyatnya demi kepentingan sendiri. Dan yang keempat, tidak banyak teori tapi banyak bekerja. Oke? Dan kami menunggu arahan dari Pak Jokowi. Siapapun yang diarahkan oleh Bapak Jokowi, itulah yang kami pilih. Karena apa? Kami sudah melihat kerja keras Bapak Jokowi. Dan ketika Bapak Jokowi menyerahkan kami untuk memilih siapa, berarti beliau sudah punya planning untuk beliau yang akan terpilih itu. Dan dia akan bekerja keras untuk rakyat. Jadi kami selalu berdoa ketika di tahun 2024 Tuhan kasih pemimpin yang terbaik untuk bangsa Indonesia. Yang seperti yang dikatakan, saya kutip perkataan Pak Jokowi, carilah pemimpin yang selalu memikirkan rakyat sampai berkeriput. Nah itulah yang kami cari. Carilah pemimpin yang terlalu banyak memikirkan rakyat sampai rambutnya putih. Itulah yang kami cari. Jadi kami cari pemimpin yang mencintai rakyat, bukan menyiksa rakyat demi kepentingannya sendiri. Bukan banyak teori. Oke, salam dari mana? Alor mana bro? Alor Fanating. Oke, salam dari Soe Amanuan Timur. Tuhan Yesus memberkati. Floba Mora, baik sonde baik, tanah timur lebih baik. Oke, mantap bro. Mantap. Salam kenal. Tuhan Yesus memberkati selalu saudara. Shalom. Izin stis kakak ganteng. Salam dari Soe. Katong masyarakat NTT ini khususnya bagian Soe ini bukan mau omong sombong, tapi biarpun kakak omong sampai mulut berkecap ke mulut babusa kak, soalnya ada yang akan pilih Anies di bagian daratan timur sini. Kenapa? Kakak tahu toh? Kalau di Soe sini ada patung Jokowi. Dan tidak mungkin kakak mau pilih Anies. Yang pilih Anies itu paling kakak dong yang di Jakarta kak. Karena apa? Kau tuh juga mau nikmati pembangunan di sini. Pilih Anies urus Jakarta saja tidak mampu, kamu urus Indonesia yang dari Sabang sampai Merauke yang begini jauh. Aduh kakak, minta maaf. Katong juga memang katong ya terbelakang, tapi katong juga pintar-pintar dalam pilih pemimpin kakak. Salam dari Soe. NTT Nusa Tenggara Timur. Saya di sini mendirikan 2 relawan. Halo, selamat malam saudaraku yang ganteng, hitam manis. Beta juga dari timur juga, beta Alor yuk.
Beta sekarang di Sumatera Selatan, Palembang. Jangan bawa nama NTT mau dukung Pak Anies. Masyarakat NTT sekarang tidak buta. Cuman saudara sendiri yang dukung Pak Anies, nah diam-diam di situ suka. Bawa nama Papua, bawa nama Maluku, bawa nama NTT. Lu pulang datang di NTT baru lihat perkembangan NTT di tangan Jokowi. Lu sudah berpikir kalau bagaimana pembangunan Jokowi ini, bagaimana supaya orang yang melanjutkan ini dengan baik, atau kita berpikir bagaimana supaya Jokowi 3 periode, itu yang ketong berpikir. Lu pengkhianat betul nih, beta kasih tahu lu ya. Berpikirlah, orang tua mungkin saudara orang tua di kampung sini ada kena bantuan dari Pak Jokowi, tapi lu di Jakarta situ lu sontau diri, coba kasih tau lu. Saudara pulang kau tanya ini orang-orang NTT dong, mama dong, tahun 2024 mau pilih siapa? Dong pertahankan Jokowi 3 periode. Yang namanya meresmikan itu dia punya kewajiban, dia punya tugas dan tanggung jawab. Kecuali dia mendirikan gereja, dia memberikan bantuan kepada gereja, itu baru bagus. Kalau dia meresmikan gereja, itu dia pun tanggung jawab dia sebagai gubernur DKI Jakarta. Tolong lu kalau mau pilih Anies, lu jangan bawa nama NTT dengan Papua ya, bekas ingat lu memang. Pengkhianat, bekas lu pengkhianat ya. Jadi tolong berpikir baik-baik dulu saudara. Selamat malam. Salam waras. Kalau memang engkau jago narasi, berapa gelar yang akademik yang Anda sudah lakukan atau sudah? Hari gini masih ada lah orang yang berpikir atau orang yang punya pemikiran bahwa kalau mau kritik itu harus punya gelar setidaknya. Bro, kamu itu sebenarnya masih tidur atau bagaimana? Orang-orang kalau mau kritik itu bukan dilihat dari gelar akademinya, tapi dilihat bagaimana tanggapan dia ketika dia menyuarakan kebenaran. Jadi ketika orang yang si Yohanes itu yang kamu bilang itu, dia mengkritik kamu karena kamu mau mempengaruhi masyarakat NTT, saya rasa tidak salah. Karena apa yang kamu ingin lakukan itu adalah hanya sebuah opini belaka gitu, hanya sebuah karya fiksi. Kenapa saya harus omong begitu? Karena kenyataannya kita lihat saja rekam jejak sekarang. Tidak perlulah kita melihat kepintaran atau jejak akademisnya atau apalah segala macam yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan tentang kepintaran itu, kita skip dulu. Kita lihat rekam jejaknya saja sekarang. Kita lihat waktu kunjungan Presiden Joko Widodo ke Nusa Tenggara Timur atau ke daerah timur. Bagaimana tanggapan masyarakat di sana? Masyarakat acuh tak acuh atau justru tanggapan masyarakat begitu luar biasa antusias? Jawaban yang benar ya, masyarakat antusias. Karena kenapa? Masyarakat mencintai Presiden Joko Widodo. Dilihat dari rekam jejak pembangunannya. Jadi kalau kamu mau mempengaruhi masyarakat NTT untuk pilih Anies, itu saya rasa itu seperti orang mimpi di siang bolong gitu. Kenapa saya bilang begitu? Terus apa hubungannya dengan Pak Jokowi? Karena Jokowi dengan Anies itu sudah sangat berseberangan.
mereka sudah tidak sejalan. Orang yang tidak sejalan dengan Jokowi, terus kamu mau membawa dia ke daerah yang justru orang-orang itu sangat mencintai Pak Jokowi, itu tuh salah besar, bro. Itu kamu mimpi saja. Mungkin ada orang yang dukung, tapi tidak seberapa banyak. Ada yang mendukung Pak Anies, tapi tidak seberapa banyak. Ingat, tidak seberapa banyak. Itu pun bisa dihitung dengan jari. Karena masyarakat sekarang itu bukan masyarakat yang hidup di zaman purbakala. Masyarakat sekarang itu adalah masyarakat yang sudah cerdas, masyarakat yang tahu rekam jejaknya sekarang itu apa. Oke, salam waras. Sebagai pemuda NTT, pemuda Malaysia, saya mengajak teman-teman. Maaf Bung Fritz Alorboy, saya edit video Anda. Perlu saya pertegaskan di sini, Anda jangan mengajak orang lain dulu. Anda urusin dulu Tugu Sepatu, terus Tugu Rotan itu, dan Tugu Batu itu. Setelah itu, lu urus lagi rumah DP 0 rupiah. Data-data itu juga harus valid Anda sajikan ke publik. Dan yang paling terpenting adalah parkir air itu. Nah, Anda sajikan itu dulu. Jadi jangan Anda terlalu berlebihan, karena semua masing-masing sudah punya pilihan. Kita semua warga Indonesia menghormati kebebasan berdemokrasi. Anda mengajak, kalau Anda di situ tidak ikut, kenapa? Anda siaran langsung aja, orang lain mau ngomong saja Anda nggak bisa naikin. Anda pengecut, Anda bukan politisi. Jadi biarin aja Anda sendiri ya. Terima kasih. Selamat malam, kembali lagi bersama dengan saya Fritz Alorboy, Ketua Umum Beta Manis. Selamat malam juga adik. Salam dari abang di Batam untuk dirimu. Abang mendengar beberapa videomu ini terasa lucu, seperti orang yang mabuk sopi. Abang mau kasih tahu ada ya, 2 periode masa jabatan Bapak Jokowi membuat orang NTT tersenyum. Kalau bisa 3 periode, mungkin masyarakat Indonesia khususnya orang NTT 99% mau supaya Bapak Jokowi itu 3 periode. Karena pembangunannya yang luar biasa untuk NTT. Itu fakta dan ada hasilnya. Dan kita berharap supaya untuk pengganti Bapak Jokowi ini orang yang seperti dirinya, yang bisa membawa NTT atau bisa melanjutkan kinerjanya yang belum selesai di akhir masa jabatan beliau. Orang itu kalau bagi abang, kalau bukan Ganjar, Prabowo. Tapi kalau Pak Anies saya tidak yakin, abang ini tidak yakin. Karena apa? Karena dalam pemilihan gubernur DKI Jakarta, dia jadi gubernur. Sisa-sisa kinerja Pak Ahok saja dia tidak lanjutin. Dia buat kerja sendiri, akhirnya jadi hancur berantakan. Apalagi dia mau jadi presiden. Saya yakin dia tidak akan melanjutkan kinerja daripada Bapak Jokowi. Malahan dia akan menghancurkannya dan dia akan membuat kerja-kerja baru sesuai keinginannya sendiri untuk mengangkat namanya sendiri. Jadi jangan terlalu puji-puji. Jangan terlalu bangga-bangga. Kami hanya menunggu arahan dari Bapak Jokowi. Khususnya orang NTT pasti semua menunggu. Di saat suara Bapak Jokowi terbuka untuk siapa penggantinya, saya yakin 100% NTT memilih orang yang ditunjuk Pak Jokowi. Salam NKRI. Selamat malam. Halo guys, jumpa kembali bersama saya Bastian Sebo. Oke, itu tadi beberapa suara milenial anak-anak muda Nusa Tenggara Timur yang saya reaksi, dan saya yakin teman-teman pasti sudah bisa membuat nih
kesimpulannya tersendiri ya. Ya, jadi memang akhir-akhir ini ada seorang pemuda dari NTT, tepatnya dari Alor, Bung Frits Alor Boy, yang begitu gencar melakukan kampanye di media sosial serta mengajak sekaligus mengatasnamakan masyarakat NTT, Papua, Maluku untuk mendukung dan memilih Pak Anies Baswedan ya. Jadi kalau kita melihat bagaimana mayoritas pandangan masyarakat kita di sana ya, rata-rata sebagian besar masyarakat di sana itu mencintai, menyukai sosok Presiden Jokowi ya. Untuk itu saya yakin sekali ya, masyarakat di sana akan memilih sesuai dengan apa yang mereka saksikan, mereka lihat dari gerak-gerik Pak Jokowi ini ya. Ya, kalau Pak Jokowi mengarahkan untuk memilih sosok ini, sosok itu, pasti masyarakat di sana manut ya. Karena atas dasar kecintaan, kesukaan serta kepuasan terhadap kinerja dari Bapak Presiden Jokowi. Jadi kalau ada ajakan, ada hasutan ya, suruh harus milih ini, milih itu ya, karena begini begitu, begini begitu. Seperti yang anak muda milenial NTT tadi katakan, walaupun mau sampai mulut berbusa-busa bagaimanapun juga ya, tetapi kalau itu menurut masyarakat di sana bukan pilihan atau bukan instruksi dari Presiden Jokowi, ya jangan bermimpi guys ya. Masyarakat sekarang bukan masyarakat yang bodoh ya. Masyarakat sudah cerdas, pintar, apalagi di era digitalisasi seperti sekarang ini. Berbagai akses informasi itu bisa diakses, bisa didapat ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini ya. Sekali lagi jangan terlalu diambil secara serius, ditanggapi secara serius. Anggap saja ini bagian dari pesta demokrasi kita guys. Perbedaan pendapat, pandangan itu hal yang lumrah, yang wajar-wajar saja. Akan tetapi kita harus tetap menjaga persaudaraan, menjaga persatuan dan kesatuannya. Itu yang paling penting guys. Saya Bastian Sebo, sekian dan terima kasih.